Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Pelajar Skapsa, kalian adalah sebagai generasi muda calon-calon wirausaha Indonesia, bahkan wirausaha internasional. Karena kalian hidup di era globalisasi. Perlu kalian ketahui, lapangan pekerjaan yang peluangnya masih besar adalah sebagai wirausaha. Apabila kalian nanti setelah lulus hanya sebagai pencari pekerjaan, belum tentu 1, 2, bahkan 5 tahun ke depan akan mendapatkan pekerjaan. Karena adanya ketimpangan antara jumlah pencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan itu sendiri. Untuk itu, siapkanlah diri kalian sebagai wirausaha yang tangguh. Oke? Mari kita simak materi berikut ini. Pelajar Skapsa, mari kita masuk pada pembahasan materi tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Sebelumnya kita bahas tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan pertama kali diperkenalkan oleh Savary pada tahun 1923 dalam bukunya Kamus Dagang. Dalam bahasa Perancis, kewirausahaan disebut dengan entrepreneurship, sedangkan wirausaha disebut dengan entrepreneur. Banyak pendapat para ahli ekonomi tentang pengertian kewirausahaan, pada intinya mempunyai makna yang sama. Di sini Ibu ambil menurut Kemendiknas tahun 2010, yang bunyinya, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kata dasar kewirausahaan adalah wirausaha. Wirausaha berasal dari penggalan kata wira yang artinya pemberani, usaha yang artinya kegiatan. Jadi dapat diartikan sebagai orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Apa yang menjadi tujuan dari kewirausahaan itu sendiri? Antara lain, yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan di masyarakat. Siapa yang menjadi sasaran dari kewirausahaan itu sendiri? Di sini dapat kita golongkan menjadi 3. Yang pertama, instansi pemerintah. Baik itu BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, mulai dari pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda, mulai dari anak-anak putus sekolah maupun calon wirausahawan yang lainnya. Dari ketiga sasaran ini, yang menjadi sasaran utama dari pemerintah adalah generasi muda, termasuk kalian sebagai pelajar. Apa yang menjadi asas atau prinsip dari kewirausahaan itu sendiri? Di antaranya, kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, kemampuan berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, dan memecahkan masalah, mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko.
Apa yang dimaksud dengan sikap wirausahawan? Adalah pikiran dan perasaan untuk bertingkah laku sebagai wirausahawan. Antara lain, yang pertama, sikap berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, berkarya dengan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, berkarya dengan semangat kemandirian. Dan yang kelima, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara sistematis, dan keberanian mengambil risiko. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku wirausahawan? Adalah tindakan atau aksi dan reaksi dari wirausahawan itu sendiri yang meliputi memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, jiwa kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan. Apa yang dimaksud dengan karakteristik wirausaha? Adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan karakteristik. Ya, membedakan antara seorang wirausaha dengan yang non-wirausaha. Karakteristik wirausaha menurut Pigrave disebut dengan 10D. Antara lain, D yang pertama adalah dream. Artinya, seorang wirausaha harus punya misi tentang masa depan dan mampu mewujudkan impiannya. Yang kedua, decisiveness. Artinya, seorang wirausaha harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tidak menunda-nunda. D yang ketiga, doers. Artinya, seorang wirausaha harus dapat menindaklanjuti keputusan yang diambil. Dan yang keempat, determination. Artinya, seorang wirausaha itu harus penuh perhatian dan tanggung jawab terhadap bisnis atau usaha yang dijalani. D yang kelima, dedication. Artinya, seorang wirausaha harus mempunyai dedikasi tinggi dan rela berkorban terhadap bisnis dan usahanya. D yang keenam, devotion. Artinya, seorang wirausaha tidak kenal lelah, fokus kepada bisnis atau usahanya. D yang ketujuh atau details, artinya seorang wirausaha itu harus berpikir secara kritis, rinci pada hal-hal yang terkecil. D yang ke-8 disebut dengan destiny, artinya seorang wirausaha harus bertanggung jawab atas nasib dan tujuan dari bisnis atau usaha yang dijalankan. D yang ke-9 disebut dengan dollar. Maksudnya, yang menjadi motivasi seorang wirausaha bukanlah uang, tetapi motivasi utamanya adalah kesuksesan. Dan D yang terakhir disebut dengan distribute, artinya seorang wirausaha harus mampu membagikan kesuksesannya pada orang lain dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Inilah 10 karakteristik menurut pendapatnya Pigrave yang dikenal dengan 10D. Selanjutnya kita bahas tentang perilaku kerja prestatif. Apa yang dimaksud dengan perilaku kerja prestatif adalah wirausahawan yang selalu berambisi ingin maju, memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan atau tugasnya, dan setiap saat pikirannya tidak lepas dari bisnisnya.
Perilaku kerja prestatif itu meliputi antara lain kerja ikhlas. Artinya, seorang wirausaha harus bekerja dengan sungguh-sungguh, niat hati yang tulus dan tanpa pamrih. Yang kedua, kerja mawas. Artinya, bekerja tidak terpengaruh oleh perasaan kemarahan yang sedang melanda dirinya. Yang ketiga, kerja cerdas, yaitu seorang wirausaha harus memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan mencari solusi dalam mencapai keuntungan. Yang keempat, kerja keras. Artinya, seorang wirausaha harus bekerja dengan penuh semangat, dapat memanfaatkan waktu dan kesulitan yang dihadapi untuk mencapai sasaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu kerja tuntas. Artinya, seorang wirausaha harus mampu mengorganisasikan usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang wirausaha, tentu saja pasti akan mengalami adanya kegagalan dan keberhasilan. Di sini akan kita bahas tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang wirausaha itu bisa berhasil. Antara lain, adanya keyakinan di dalam usaha. Yang kedua, adanya sikap mental positif dalam berusaha. Keyakinan penuh terhadap diri sendiri. Tingkah laku yang bertanggung jawab. Kreativitas dan inovatif. Sasaran besar yang menantang dalam berusaha. Keunggulan dalam berusaha. Pengembangan diri. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Dan kemampuan dalam berusaha. Selanjutnya, apa yang menyebabkan faktor-faktor dari kegagalan seorang wirausahawan itu sendiri? Antara lain, kurang pengalaman, tidak kompeten dalam manajerial, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi usaha kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itulah tadi pelajar Skapsa, materi kita tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sekarang silahkan disimak tugas berikut yang antara lain bunyinya nomor 1, sebutkan tujuan dari kewirausahaan. Yang kedua, jelaskan karakteristik wirausaha menurut pendapat Bigraf yang terkenal dengan 10D. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan wirausahawan. Yang kelima, jelaskan 5 bentuk perilaku kerja prestatif. Dan yang terakhir, jumlah wirausaha di Indonesia masih sedikit. Padahal jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Hampir sebagian besar masyarakat belum bisa menjadi wirausaha. Sehingga masih berlomba-lomba mencari pekerjaan di berbagai bursa lowongan pekerjaan. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab masih rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia?
Baiklah pelajar Skapsa, demikianlah materi kita hari ini mengenai sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk pengumpulan tugas, silakan dikirim ke Google Classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.